Hati-hati menggendongnya, jangan sampai jatuh karena tenagamu lemah. Ledek Amora pada Jason yang menggendong Jensen. Melotot mata Jason dibuatnya. Kau berani sekali meremehkanku. Blewe. Amora menjulurkan lidahnya, lalu berlari pergi memasuki rumah dan menuju lantai atas. Gadis itu mendahului Jason menuju kamar Jensen. Ia meletakkan barang belanjaannya ke kamar bocah itu dan mengambil salah satu paperback. Yang ini kuambil ya, kata Amora pada Jason yang baru saja tiba di kamar. Kening Jason berkerut. Perlahan ia menurunkan Jensen dari gendongannya dan menyelimuti tubuhnya. Selanjutnya, mendekati Amora yang duduk di sofa. Kenapa cuman satu? Tanyanya. Amora tersenyum. Ini sudah lebih dari cukup, ucapnya. Terima kasih ya. Imbuhnya. Hanya mendengar ucapan terima kasih, hati Jason menghangat. Daya tarik Amora yang sederhana nyatanya membuat pria itu semakin terpikat. Kupikir kau akan membeli banyak barang untukmu, ternyata semuanya untuk Jensen, ucap Jason dengan pelan. Bibir gadis itu kembali tersenyum. Untuk saat ini, aku tidak membutuhkan apapun. Oh iya, berhubung Jensen tidur, aku mau minta izin keluar sebentar. Sebelum jam 9 malam, aku akan kembali. Mendengar perkataan Amora, Jason menganggukkan kepala dengan bibir tersenyum. Biar aku yang mengantarmu, kebetulan Tidak usah repot-repot. Aku bisa pergi sendiri. Potong Amora dengan cepat. Jason menghela napas pelan. Senyuman yang terbit di bibirnya perlahan memudar. Ia mengira jika Amora pasti akan menemui pemuda yang dilihatnya saat di balkon waktu itu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Terima kasih untuk barangnya. Ternyata kau tidak hanya sedikit tampan dan baik hati, hehe. Amora terkekeh kecil sambil mencolek dagu Jason. Setelah itu, ia menyambar paperbacknya dan berlari keluar dari kamar Jensen. Gadis itu menuju kamarnya dan berganti pakaian. Tak lama kemudian, ia keluar dengan penampilannya yang berantakan seperti saat pertama datang ke kediaman Cartel waktu itu. Celana jeans sepaha dan kaos oblong kebesaran serta tas ransel kecil yang melekat di punggungnya membuatnya terlihat seperti remaja. Melihat penampilan berantakan Amora, Jason yang dulunya tidak suka, kini malah tersenyum kecil dan memperhatikan gadis itu dalam diam. Kenapa aku baru sadar? Jika gadis licik ini begitu imut, bahkan lebih imut daripada anak kucing, gumam Jason. Pria itu memperhatikan Amora yang berlari menuruni anak tangga dengan tergesa-gesa. Tidak bisa, aku harus mengikutinya. Jika sampai dia pergi menemui pemuda itu dan bersenang-senang, aku akan berusaha mencari kesalahannya, lalu memarahinya habis-habisan. Tak ingin Amora menemui David, Jason pun segera pergi ke kamarnya dan berganti pakaian. Lalu, mengejar Amora yang pergi naik taksi online dari kediaman keluarga Cartel. Apapun yang terjadi, aku pasti akan memarahi gadis itu nanti. Aku tidak akan membiarkan Amora memberikan barang kepada pria lain yang dibeli menggunakan uangku. Awas saja, dia akan kupaksa menggantinya 3 kali lipat. Ark. Sial, sial. Kenapa setelah sekian lama, pria itu masih saja bersikap kasar padaku? Perang. Di dalam apartemennya, tepatnya di kamar, Julia sedang mengamuk dan marah-marah. Bahkan, membanting barang-barang yang ada di kamar tersebut. Wanita itu kesal pada Jason dan Jensen yang begitu sulit didekati, apalagi ditaklukkan. Tidak bisa, aku tidak bisa diam saja. Aku harus mencari cara untuk masuk ke keluarga Cartel, ucap Julia. Berbicara sendiri seperti orang gila di dalam kamarnya. Julia yang sedang kesal, berusaha mencari ide agar bisa masuk ke kediaman keluarga Cartel.
Besok aku akan datang ke kediaman keluarga Cartel dan mendekati Jensen. Aku akan mendekati bocah itu dan menceritakan tentang ibunya. Dia pasti akan tersentuh dan menempel padaku. Julia menyeringai, lalu melangkah menuju ranjang dan mendaratkan bokongnya di pinggiran tempat tidur. Seringai licik menghiasi wajah dan bibir wanita itu. Jelas, jika ia benar-benar mau masuk ke kediaman keluarga Cartel. Jika aku berhasil mendekati Jensen dan masuk ke kediaman keluarga Cartel, aku bisa menjalankan rencanaku dengan mudah. Aku akan menghancurkan keluarga Cartel dan membalas dendam atas kematian kakakku. Aku tidak akan membiarkan gadis licik itu memanfaatkan kebaikanku untuk menyenangkan laki-laki lain. Lihat saja, aku akan memberinya pelajaran nanti. Jason yang sensitif dan selalu berpikiran negatif thinking pada orang lain yang ada di sekitarnya, mengikuti taksi online yang ditumpangi oleh Amora. Pria itu yakin sekali jika Amora yang keluar dari kediaman keluarga Cartel di sore menjelang malam hari itu ingin menemui David yang disangka adalah kekasih gadis itu. Kupikir dia berbeda, ternyata sama saja dengan perempuan lain. Murahan. Buk. Dengan kasar, Jason memukul setir kemudi. Bahkan, wajahnya terlihat begitu dongkol. Setelah ini, aku tidak memberinya muka lagi, kata Jason. Matanya memperhatikan taksi online yang melaju tidak jauh di depan mobilnya. Di sepanjang perjalanan, duda matang itu tak hentinya mengomel dan mengumpati Amora yang menolak tawarannya. Setelah menempuh perjalanan yang memakan waktu kurang lebih setengah jam, taksi online yang ditumpangi oleh Amora berhenti di depan rumah sakit Yan Chai Hospital. Melihat mobil taksi yang ditumpangi Amora berhenti di depan rumah sakit, Jason pun ikut menghentikan mobilnya. Pria itu turun, lalu membuntuti Amora yang memasuki rumah sakit dan menyusuri koridor dengan langkahnya yang sedikit cepat. Kupikir gadis licik itu hendak menemui kekasihnya, tapi ternyata dia ke rumah sakit ini, ucap Jason sambil mengikuti Amora. Merasa ada yang mengikutinya, Amora menghentikan langkahnya. Lalu, menoleh untuk memastikan sesuatu. Namun, dengan cepat Jason bersembunyi agar tidak dilihat oleh Amora. Kenapa seperti ada yang mengikutiku? Gumam Amora. Ah, mungkin hanya perasaanku saja, imbuhnya. Tak ingin berpikiran macam-macam, Amora pun mengusap tengkuk lehernya dan melanjutkan langkahnya. Hampir saja ketahuan, ucap Jason setelah melihat Amora melanjutkan langkahnya menyusuri koridor. Pria itu kembali mengikuti Amora, tetapi kali ini jaraknya cukup jauh. Ia tidak ingin ketahuan oleh gadis itu. Jangan sampai ketahuan. Jika ketahuan, mau ditaruh di mana mukaku ini, kata Jason yang waspada. Tak lama kemudian, Amora menghentikan langkahnya di depan sebuah ruangan rawat inap. Gadis itu berlari menghampiri ibunya yang duduk di kursi tunggu. Ibu, panggil Amora. Suaranya begitu bersemangat dan penuh kerinduan. Mendengar suara Amora, Busian yang duduk bersandar pada punggung kursi itu pun mengangkat wajahnya dan menoleh. Mora, sebut Busian saat melihat putrinya berlari mendekat. Wanita separuh baya itu beranjak dari duduknya dan menyambut putrinya dengan pelukan. Grab. Amora memeluk tubuh ibunya dengan erat. Mora rindu sekali pada ibu. Akunya. Ibu juga sangat rindu pada Mora, ucap Busian. Bagaimana? Putri ibu baik-baik saja? Tanyanya kemudian. Gadis itu melerai pelukannya dan menganggukkan kepalanya. Mora baik-baik saja, Bu. Bahkan bos tempat Mora bekerja sangat baik, kata Amora seraya tersenyum lebar. Di hadapan ibunya, Amora memasang wajah ceria seperti hidup tanpa beban dan penderitaan. Syukurlah. Ibu lega mendengarnya, sayang.
Maaf karena sudah membebankan semuanya padamu, ucap Busian dengan pelan. Tangannya bergerak, menangkup wajah Amora dan mencium lembut keningnya. Melihat kedekatan Amora dan ibunya, Jason yang mengamati dari jarak yang cukup jauh itu pun termangu. Rasa iri di hati pria itu tiba-tiba timbul. Ia iri pada Amora yang begitu dekat dengan Busian. Tidak sepertinya dirinya. Dalam keadaan yang sulit seperti ini, mereka saling menyayangi dan mencintai, ucap Jason dalam hati. Sepasang mata pria itu tak hentinya memperhatikan Amora dan Busian yang sedang mengobrol. Bagaimana keadaan Yuria, Bu? Apa kata dokter? Tanya Amora pada ibunya. Ditanya oleh Amora, Busian mengulas senyum. Kata dokter, keadaannya sudah cukup membaik. Asalkan rajin cuci darah, adikmu bisa bertahan lebih lama. Mendengar penjelasan Busian, Amora bengong dengan matanya yang memandang wajah ibunya. Selanjutnya, gadis itu tersenyum dan mengusap pipi kurus ibunya dengan lembut. Ibu tenang saja, Mora akan mencarimu uang yang banyak agar Yuria bisa segera diobati. Ujar Amora penuh semangat. Meskipun tidak yakin dengan perkataan putrinya, Busian menganggukkan kepalanya. Ia tak ingin Amora berkecil hati padanya. Ibu akan selalu mendukung dan mendoakan pekerjaanmu lancar, sayang, ucap Busian. Bibirnya berbicara, sedangkan matanya berkaca-kaca. Sedih karena harus melihat putrinya kesulitan. Karena ia tak mampu, putri yang seharusnya dirawat dan diberi kehidupan yang layak, kini harus banting tulang setiap hari sampai keringat membasah bumi. Eyalah, gitu amat, wakak. Oh iya, Bu. Mora punya hadiah, kata Amora. Teringat hadiah yang dibawanya, Amora melepaskan ransel kecil yang digendongnya. Lalu, mengeluarkan paper bag dari sana. Apa itu, Mora? Tanya Busian. Matanya yang berkaca-kaca menatap pada paper bag yang dibuka Amora. Dari dalam paper bag itu, Amora mengeluarkan sebuah syal yang dibelinya bersama Jensen. Buat ibu, agar tidak kedinginan lagi di malam hari, kata Amora. Tangan gadis itu bergerak, memasangkan syal tersebut di leher ibunya. Dilihat dari bahannya, syal ini harganya di atas 50.000. Dari mana lagi kamu mendapatkan uang, Mora? Tanya Busian. Kalau ada uang, belilah pakaian untukmu, tidak perlu membelikan barang seperti ini untuk ibu. Tuturnya. Amora berdecak pelan dan menggelengkan kepalanya. Lalu, duduk di samping Busian dan memeluk tubuh ibunya itu. Syal ini bukan Mora yang beli, tapi si duda jelek. Tutur Amora. Kening Busian berkerut heran. Duda jelek? Tanyanya. Sadar akan ucapannya, Amora menutup mulutnya dan menyengir kuda. Hi. Mora salah bicara. Maksudnya dibelikan oleh bos tempat Mora bekerja, kata Amora. Meralat perkataannya di depan Busian. Big. Mendengar perkataan Amora yang mengatakannya duda jelek di hadapan Busian, Jason mencebikkan bibirnya dan memutar malas bola matanya. Dasar gadis licik. Kupikir dia hanya mengejekku, ternyata dia juga menganggapku jelek di depan orang lain, gerutu Jason dengan sewot. Pria itu masih saja memperhatikan Amora dan Busian yang duduk berdua sambil mengobrol. Tadi Mora dipinta menemani tuan muda Jensen jalan-jalan ke mall, jadi Mora diberi hadiah dan dipinta memilih apa yang Mora inginkan. Melihat syal ini di toko, Mora langsung memilihnya karena teringat ibu. Paparnya berdusta. Mengatakan jika itu adalah hadiah karena menemani Jensen jalan-jalan, padahal sejak awal, Jason sudah memerintahkan agar ia dan Jensen berbelanja sesuka hati. Putri ibu benar-benar perhatian, puji Busian. Pujian itu sukses membuat senyuman Amora semakin lebar.
Jelas, jika ia senang berada di sisi ibunya dan dipeluk manja. Di saat Amora sedang menempel dan bermanja pada ibunya, seorang perawat menegur Jason yang berdiri di depan sebuah ruangan rawat inap dan menempel seperti cicak di sana. "Jika tidak ada kepentingan, silahkan pergi, Tuan. Pasien kami butuh istirahat dan juga keadaan yang tenang." "Maaf, suster. Saya sedang mencari ruangan rawat teman saya," kata Jason. Mendengar suara Jason, Amora langsung menoleh dan menatap ke arah sumber suara. Begitu melihat Jason, mata Amora seketika melotot lebar seperti biji jengkol. "Kau, kenapa berada di tempat ini? Jangan-jangan kau mengikutiku ya?" Di parkiran, di sanalah kini Amora dan Jason berada. Tampak, Amora menatap penuh selidik pada majikannya. "Katakan, kau sengaja menguntitku, kan?" tuding Amora sambil menunjuk hidung Jason. Dituduh, Jason menggeleng dan menyangkal. Tak mungkin ia mengaku jika memang mengikuti Amora karena curiga. "Jangan bohong," tekan Amora dengan mata melotot. "Sungguh. Aku tadi ingin menjenguk temanku yang dirawat di ruangan VIP rumah sakit ini, tapi tidak sengaja melihatmu," papar Jason berdusta. "Jika tahu tujuanmu adalah rumah sakit ini, aku akan memaksamu ikut denganku tadi," imbuhnya. Amora mengerutkan kening dan menautkan kedua alisnya. Sedangkan matanya masih saja menatap pada wajah tampan Jason yang kaku. "Percayalah padaku. Lagi pula, tidak ada gunanya aku menguntit pengasuh jelek sepertimu, tidak ada untungnya," celetuk Jason. Semakin melotot mata Amora. Lalu tangannya bergerak spontan mencubit perut Jason dengan keras. "Ah! Sakit, Amora!" jerit tertahan Jason. "Rasakan. Dasar duda bermulut bau," maki Amora dengan kesal. "Aduh, sakitnya," keluh Jason sambil mengusap-usap perutnya yang terasa sakit. "Oh iya, aku lapar. Bagaimana jika kau menemaniku makan malam? Aku akan memberimu tips 1 juta saat pulang nanti," ujarnya. Mendengar kata 1 juga, mata Amora yang melotot langsung berbinar. "Kau serius?" tanya Amora dan diangguki kepala oleh Jason. "Aku dapat makan malam dan juga uang 1 juta. Tanyanya lagi memastikan. Jason kembali mengangguk. Ia memasang ekspresi seserius mungkin agar Amora yakin dan tidak merasa dibohongi. "Sekarang setiap kau menemaniku, aku akan memberikan tips mulai dari 500.000 sampai 1,5 juta, bagaimana?" tanya Jason. Amora mengangguk cepat, setuju pada Jason yang ternyata memiliki gudang uang. Bahkan, gadis itu langsung menjabat tangan Jason dan menggenggamnya dengan erat. "Sebelumnya terima kasih banyak dan selamat bekerja sama," tutur Amora penuh semangat. Bibir Jason mengulas senyum. Tak menyangka jika Amora akan begitu gembira. "Untuk sekarang, aku akan membantunya dengan cara seperti ini. Aku tidak bisa membantu secara terang-terangan. Nanti, aku akan menaikkan tipsnya secara bertahan agar dia tidak curiga," ucap Jason dalam hati. Setelah deal, Jason pun mengajak Amora mencari restoran dan pergi dari area rumah sakit. Namun, baru saja keduanya akan memasuki mobil, suara David membuat Amora menghentikan langkahnya. "Oh, jadi ini alasanmu menjauh dariku. Pria ini yang membuat jarak di antara kita. Oh, jadi ini pria ini yang telah membuatmu menjaga jarak dariku." Mendengar perkataan David, Amora yang baru saja hendak memasuki mobil Jason, menghentikan langkahnya dan menoleh. Wajah gadis itu memerah, menunjukkan jika ia kaget melihat keberadaan David di tempat tersebut. David yang merasa tak senang, melangkah mendekat, lalu memegang tangan Amora dan menariknya menjauh dari mobil Jason.
Ikut aku sekarang juga. Aku tidak akan membiarkan orang lain merusak hubungan kita, kata David. Memaksa Amora untuk ikut dengannya dan menjauh dari Jason. Lepaskan aku, David, pinta Amora. Menarik tangannya yang digenggam David dengan kasar. Namun, genggaman David yang begitu tak dapat dilepaskan oleh Amora. Aku tidak akan melepaskanmu sebelum memberikan penjelasan padaku, kata David. Suaranya tertahan dan mengandung amarah. Melihat Amora ditarik paksa oleh David, Jason yang berdiri di samping mobilnya itu pun melangkah mendekat. Lalu, dengan kasar pria itu melepaskan Amora dari David yang hendak membawanya pergi. Lepaskan Amora, bajingan. Buk. Jason yang tidak menyukai David, melepaskan bogeman mentah ke wajah pemuda itu. Dipukul oleh Jason, David melepaskan Amora dan memegangi pipi dan rahangnya yang terasa sakit. Beraninya kau memukulku? Geram David dengan mata melotot lebar. Jika kau berani bersikap kasar pada Amora, aku tidak hanya memukulmu seperti sekarang, tapi akan membunuhmu. Timpal Jason penuh penekanan. Pria itu berbicara sembari menarik Amora dan memintanya bersembunyi di balik punggung lebarnya. Biar aku yang memberi pelajaran pada kekasihmu, ucap Jason. Suaranya pelan dan lebih layak disebut sebagai bisikan. Namun, Amora yang syok dengan sikap David yang tiba-tiba berubah kasar, hanya diam saja. Sedangkan matanya, menatap pada sahabatnya itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Melihat diamnya Amora, Jason menghela napas. Lalu, kembali menatap David yang berdiri di hadapannya. Pergi dari tempat ini. Usir Jason pada David. Diusir, David menyunggingkan sudut bibirnya, seolah menantang Jason yang dipikirnya benar-benar kekasih Amora dan penyebab sahabatnya itu menjauh darinya. Tanpa David sadari, jika pria di hadapannya itu adalah tuan muda keluarga Cartel yang selama ini kerap disebut-sebut oleh banyak orang. Kau tidak memiliki hak mengusirku dari tempat ini, ucap David. Nada bicaranya terdengar tak menyenangkan. Lagi pula, aku tidak akan pergi sebelum membalasmu dan juga mendengar penjelasan dari Amora. Buk. Bibir pemuda itu berbicara, sedangkan kepalan tinjunya melayang cepat pada wajah Jason dengan keras. Seperti yang dikatakan David, ia benar-benar membalas pukulan Jason. Bangs 4T. Maki Jason. Aku akan membunuhmu. Imbuhnya geram. Tak terima wajahnya dibogem oleh David, Jason yang memiliki temperamen buruk itu pun menggulung lengan kemejanya dan hendak menghabisi David. Astaga! Kenapa semuanya jadi seperti ini? Gumam Amora sembari menatap Jason dan David bergantian. Tidak bisa, aku harus menghentikan mereka. Imbuhnya. Melihat Jason dan David bertengkar, Amora pun melangkah mendekat, melerai kedua pria berbeda usia itu agar tidak berkelahi. Kau pikir aku takut padamu? Timpal David tak kalah geram. Buk.